Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu film jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana ambil aku Icang Cupang seperti biasa sesuai beberapa request dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre action adventure kriminal, yaitu Nerf tahun 2016. Seru abis, menarik banget dan cukup menegangkan film satu ini lur. Nerf bercerita tentang sebuah situs yang digandrungi oleh anak-anak muda. Orang-orang bisa mendaftar sebagai pemain untuk melakoni tantangan. Tapi semakin besar imbalannya, maka semakin besar pula resikonya. Penasaran dong ya kan pastinya? Langsung kita gas pantun dari dulurku Tayo Slot Official. Namanya aja udah mencurigakan nih. Wala takenak. Monggo segejagenak. Makin lama makin gak jelas kalian ini loh. Blindfolded on the motorcycle. Yeah. Film dimulai dengan seorang wanita bernama Venus Del Monico atau panggilannya adalah V yang sedang browsing-browsing di laptopnya. Enggak dong, bukan dong. V mendapatkan email dari sekolah seni Cal Arts yang menginfokan dia sudah diterima di sana dan juga stalking Facebook lelaki pujaannya yaitu JP Guerrero. Tak lama kemudian sahabatnya Sydney memvideo call dirinya. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Sydney memberitahu ada sebuah situs menarik bernama Nerf. Nerf adalah permainan yang diadakan selama 24 jam di mana para pemain bisa mendapatkan uang dari tantangan yang telah diberikan dan orang-orang yang menonton yang akan membayarnya. Semakin banyak yang menonton, semakin terkenal mereka, maka peringkat mereka juga semakin meningkat. Dan tentunya cuannya akan semakin besar seiring berjalannya permainan. Are you a watcher or a player? Are you a watcher or are you a watcher? Sydney pun meminta V untuk mendaftar dan menonton permainannya. Aduh, bentar-bentar ya, ini makku baru pulang sis, kata V. Karena Universitas Cal Arts lokasinya cukup jauh dan biayanya juga sangat mahal. Maknya bernama Nancy meminta V cari beasiswa di kampus-kampus lokal aja yang harganya lebih murah. Dan dia bisa pulang pergi dari rumah biar nggak perlu ngeluarin uang buat sewa asrama. Setelah itu, V pergi ke pertandingan rugby sekolah SMA-nya yang salah satu pemainnya adalah cowok yang sangat ditaksir oleh V yaitu JP. Sebelum pertandingan dimulai, mbak cheerleaders akan memberikan jogetan pargoy penyemangat dengan pakaian super ketat. Sydney yang juga menjadi anggota cheerleaders minta bantuan temennya Liv untuk merekam dengan HP-nya karena ternyata saat itu dia sedang live permainan Nerf. Dan tiba-tiba ditantang penonton nunjukin silitnya dong, luar biasa. Terlihat di berbagai tempat banyak pemain-pemain Nerf yang melakukan tantangan di luar nalar dari penonton. Mulai dari gandol belakang mobil polisi, lompat dari tebing tinggi, dan makan makanan anjing. Karena Sydney berhasil menyelesaikan tantangan, dia mendapatkan cuan $500 dan jumlah penontonnya semakin banyak. Sydney yang memang pada dasarnya adalah wanita barbar mengajak V menjadi pemain di Nerf demi mendapatkan uang. Untuk menguji mentalnya, Sydney mengetes V kenalan dengan JP saat itu juga. Berani nggak MT ya? Berani nggak? Gimana ya? Kelamaan akhirnya Sydney langsung mendatangi JP dan mengatakan jika ada temennya yang ingin kenalan sambil nunjuk ke arah V. Tapi sungguh naas, JP mengatakan jika V bukanlah tipenya. Apa nggak malu lur dilihat segitu banyak murid lain? V pun sakit hati dengan perbuatan Sydney dan langsung pergi dari sana. She's not my type. Hey, Sydney, why don't you show us the front next time? Not cool, Sydney. I'm just trying to help her. Let's not help her. Sebagai pembuktian bahwa dia bukanlah wanita selemah, secupu, sepemalu, dan sepengecut itu, V pun akhirnya memberanikan diri mendaftar sebagai pemain di Nerf. Ada 3 peraturan di Nerf. Pertama, pemain Nerf harus merekam dengan HP-nya sendiri. Kedua, pemain akan dieliminasi jika gagal atau menyerah. Dan ketiga, jika pemain cepu atau mengadu tentang game Nerf ke siapapun, maka dia akan terkena hukuman. Tantangan akan diberikan oleh penonton. Dan di akhir permainan nanti, 2 pemain dengan penonton terbanyak atau 2 pemain dengan peringkat tertinggi akan bertemu di final round dan pemenangnya akan mendapatkan uang yang melimpah. Thank you for keeping Nerf a secret.
Setelah memasukkan identitas dari sidik jari, V pun bersedia menerima tantangan dan memulai game Nerf. Lalu terlihat sistem Nerf yang secara otomatis mengambil semua informasi dan aktivitas V selama ini dengan melacak melalui sidik jarinya. V pun meminta bantuan temannya Tommy mengantarkannya ke kafe Kolonade karena disitulah tantangan pertamanya akan diberikan dan V hanya memiliki waktu 15 menit menuju ke sana. Dalam perjalanan Tommy memberitahu jika ada anak yang tewas di Seattle gara-gara bermain Nerf. Tapi V nggak percaya dan berpikiran itu hanyalah hoax semata karena kalau ada orang mati harusnya Nerf sudah ditutup ya kan. Tommy pun mengatakan jika Nerf nggak bisa ditutup semudah itu karena setiap orang yang masuk ke permainannya akan dibuatkan server baru. Tommy yang memang sangat paham dengan teknologi mendapatkan semua informasi itu dari dark web dan dia tahu betul Nerf adalah permainan yang sangat berbahaya. Sesampainya di kafe, ternyata V ditantang untuk mencium orang asing selama 5 detik dan dia langsung mencari pria random untuk dicium. Tepat ketika waktu sudah mau habis, V menemukan seorang pria yang lagi baca buku favoritnya. Tommy pun diminta untuk merekamnya dan V langsung basa-basi ngajak ngobrol tentang buku yang dibacanya. Karena waktu sudah sangat mepet, wah kelamaan langsung disikat sama V saat itu juga. Done. Okay, bye. Setelah tantangan selesai, V langsung mendapatkan transfer $100 ke rekeningnya yang didaftarkan atas namanya dan ibunya. Ternyata pria tadi juga pemain Nerf. Dia diminta bernyanyi sambil menghibur semua orang yang ada di kafe. Congratulations. Mas-mas ini bernama Ian dan sebelumnya dia memang disuruh duduk di sana sambil baca buku novel yang disukai oleh V. Jadi udah disetting sama sistemnya Nerf lur. Mereka tahu novel kesukaan V dan memancingnya mendatangi Ian. Setelah itu mereka mendapatkan tantangan selanjutnya dari penonton, yaitu pergi berdua ke kota dengan hadiah $200. Galau-galau dipikir-pikir, V pun akhirnya mau menerima tantangan itu dan berboncengan dengan Ian menuju kota. Di lain tempat, penonton Sydney sudah semakin banyak dan dia berhasil menyelesaikan tantangan mengentuti orang-orang di jalanan. Lalu Liz memberitahu jika V sekarang ikut bermain dan penontonnya juga sangat banyak. Sesampainya di kota, mereka pun harus berpisah karena mendapatkan tantangan yang berbeda. Dengan hadiah $500, V diminta memakai suatu gaun yang sangat indah dan waktu kurang 2 menit lagi. Ternyata gaun tersebut berada di sebuah toko mewah dan harganya sangat-sangat mahal, yaitu $4.000. Pas banget mau dilepas dari manekin, mbak-mbak karyawan melarangnya karena itu buat display di toko. V pun akhirnya diberikan stok baju yang sama dan cepat-cepat memakainya di ruang ganti, tepat ketika waktu sudah habis. Okay, dressed. Ternyata di toko tersebut ada Ian yang juga ditantang memakai setelan jas super mahal dan sekarang diminta merekam V dengan gaun barunya. Lagi asik-asiknya ngobrol dan berpose, di saat yang sama salah seorang pemain lain bernama Ty ditantang mengambil semua barang-barang mereka berdua, termasuk baju yang masih tergantung di fitting room. My wallet, my clothes, everything's gone. No, my stuff is gone too. Okay, technically, Mampus diminta keluar dari toko dalam waktu 2 menit dengan hadiahnya $2.500. Karena V nggak mau nyolong baju, nggak mau menjadi kriminal, alhasil mereka pun terpaksa keluar hanya memakai kancut dan BH. Melewati keramaian di sana dengan sangat cepat, tangkas dan jangan sampai terlihat. Gendeng OT-OT di toko lur. Sesampainya di motor ternyata sudah ada gaun dan jas mereka di sana yang sudah dibelikan oleh para penonton. Di lain sisi, Nancy mulai khawatir dengan V karena notifikasi transferan uang juga masuk ke HP-nya. Ini uang dari mana ya kan? Sedangkan Tommy mendaftar ke Nerf sebagai penonton dengan membayar $19,99 untuk 24 jam ke depan agar bisa memantau kondisi V. Sydney yang mulai merasa tersaingi karena V sudah masuk peringkat 10 besar, sok-sokan khawatir dengan keadaannya V dan meminta bantuan Tommy untuk menghentikannya dengan alasan permainan ini sangat berbahaya. Setelah itu V ditantang membuat tato dengan hadiah $5.000 dan Ian yang harus memilihkan gambarnya. Great, it's almost done. okay, no, I think wherever we're at, we can just show that.
Ian memilih tato mercusuar di punggung V sesuai dengan novel kesukaannya, juga sebagai simbol untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh V. Di lain tempat, Tommy sudah browsing ngalor ngidul mencari data profilnya Ian, tapi sama sekali tidak bisa ditemukan. Lalu Tommy meminta bantuan temannya untuk memberikan akses ke situs dark web bernama Aruba. Ketika kode akses sudah didapatkan, Tommy pun mencari tahu tentang Ian di sana. Dan ketemu lur, ternyata dulu Ian pernah bermain di Nerf. Motor yang dicurinya adalah hasil colongan. Sampai akhirnya dia melihat rekaman Ian dengan seorang pria yang sedang bergelantungan di mesin derek. Tommy yang mulai curiga pun mencoba menelpon V tapi nggak nyambung. Dan dia segera pergi mencari keberadaan V. Sekarang giliran Ian yang mendapatkan tantangan dengan hadiah $10.000, yaitu melaju dengan kecepatan 60 mph atau sekitar 96 km per jam, tapi dengan mata tertutup. Sebuah tantangan yang sangat mendekati ajal. Blindfolded on the motorcycle. Ian sangat yakin bisa melakukan tantangan ini, asalkan V mau membantu memberitahu arah jalannya. Wah, jelas V menolak karena itu bisa membahayakan nyawa mereka berdua, ya kan? Tapi karena Ian terus memohon dan meyakinkannya, V pun akhirnya luluh dan akan membantu Ian. Lalu tantangan pun dimulai. Not gonna believe this. What? Are you kidding me? I remember, you're my eyes. Taxi to the right, right. No way she's doing this. Waktu kurang 15 detik lagi, tapi kecepatan mereka masih 45 mph. Dengan nekatnya V membantu mengegas motornya agar kecepatan sampai ke 60 mph. Dan mereka pun akhirnya berhasil. Wah, apa nggak makin kebakar emosi Sydney lihat V sekarang berada di peringkat pertama. Dan dia langsung meminta ke penontonnya untuk memberikan tantangan apapun meskipun itu mengancam nyawanya. Lalu tiba-tiba Tai masuk ke kamarnya. Tai sadar jika mereka kalah pamor dengan V dan Ian. Maka dari itu Tai meminta Sydney untuk setim dengannya agar peringkat mereka bisa naik kembali. Call me Captain. Nancy yang semakin khawatir menelpon Tommy menanyakan tentang uang yang terus masuk ke rekening atas nama V. Tommy pun mengatakan, "Oh, ini tante, V kayaknya dapat kerja judi online," kata Tommy. Ini beneran lur ngomongnya begitu sih Tommy. Dan Nancy masih oke-oke aja, masih open minded kalau emang anaknya berprofesi sebagai penjudi online. You did an online poker thing. Legal? Yeah, it's legal. Mumpung belum ada tantangan baru, mereka berdua pun bersantai main-main di komedi putar. V bertanya kenapa Ian mau ikut permainan Nerf, dan dia menjawab untuk membantu keluarganya karena ada suatu masalah. Sydney dan teman-temannya yang masih menonton tayangan V mencoba menelponnya, tapi langsung di-reject begitu saja karena dia masih sakit hati dengan perbuatan Sydney dahulu. Ian yang melihat foto Sydney merasa dia bukanlah wanita yang baik-baik dan V mengiyakannya. V mengatakan jika Sydney sering kobam dan berpesta bersama teman-temannya karena orang tuanya yang tidak perhatian dan sering pergi keluar kota. I don't want to do it. I don't know. She looks kind of Sad, actually. They're constantly out of town, so she has this revolving door. Setelah itu tiba-tiba Ian punya ide untuk pergi ke pesta Sydney dan teman-temannya dengan tujuan untuk membuktikan bahwa V yang sekarang bukanlah orang yang sama seperti dahulu. Di tempat pesta, Sydney yang sedang asik berjoget mendapatkan tantangan baru sesuai keinginannya, menantang maut ya kan? Penonton memintanya menyeberangi gedung dengan tangga yang dihubungkan antar jendela. Dengan sangat ketakutan, Sydney pun berusaha menyeberangi tangga sampai akhirnya dia sempat terpeleset. HP-nya terjatuh dan Sydney langsung menyerah. Sesuai peraturan, pemain yang gagal ataupun menyerah maka akan didiskualifikasi. Dan ternyata semua uangnya diambil kembali. Udah ngeliatanin silit, kentut sembarangan, gak dapat uang lagi. Ha, kapok. You bail. Terlihat banyak pemain lain yang juga gagal dalam permainan. Bahkan ada yang ditantang nyolong pistolnya polisi. Tapi Tai masih bisa bertahan dengan menyelesaikan tantangan tidur di rel sampai kereta melintasinya. Udah gila, krik.
V dan Ian yang sampai di pesta disambut dengan sangat meriah karena mereka adalah Nerfgram berarti ya kan. V mencari di mana Sydney berada. Liz pun mengatakan jika Sydney baru saja menyerah di tantangan menyeberangi tangga. V pun semakin khawatir dengan kondisi sahabatnya dan mulai mencarinya. Sampai akhirnya dia melihat Sydney dan JP yang sedang bercumbu. Lalu mereka pun berdebat sangat panas dan ditonton oleh banyak orang. Lalu V mendapatkan tantangan baru, yaitu menyelesaikan tantangannya Sydney yang tadi. Wah, kebetulan nih, akan kubuktikan keberanianku agar bisa lepas dari bayang-bayang Sydney, kata V. You know why we're best friends? Whatever you want, all the time. You want to know where I am from now on? Sign up and watch. You gotta be pleased. Perdramaan antar dua sahabat dan tantangan yang cukup mematikan tadi membuat V kembali ada di peringkat pertama. Setelah itu Tommy mendatanginya dan mengatakan jika Ian pernah bermain Nerf sebelumnya. Ternyata Ian juga mendapatkan tantangan membawa V ke pesta tersebut agar V berantem sama Sydney. Karena merasa permainan Nerf sudah tidak sehat, bahkan V kehilangan dua sahabatnya, Sydney dan Tommy. Maka dari itu dia akan melapor ke polisi. V sudah tidak peduli dengan peraturan ketiga, yaitu cepu ke siapapun, yang akibatnya bisa terkena hukuman. Tapi karena nggak bisa membuktikan adanya kriminalitas di game tersebut, polisi pun tidak bisa mempercayainya. Setelah itu Nancy menelpon V dan memberitahu jika semua uang di rekening ludes tak bersisa. Yang sudah pasti itu adalah hukuman karena V sudah cepu ya kan. Lalu tiba-tiba Tai mendatanginya dan mendapatkan tantangan untuk memukul V hingga pingsan. I gotta win this game. V terbangun dari pingsannya dan sudah berada di dalam kontainer. Lalu terdengar suara dari Nerf yang mengatakan jika V telah melanggar aturan dan sekarang Nerf akan mengendalikan kehidupannya, kehidupan keluarganya, bahkan kehidupannya di masa depan. Satu-satunya cara untuk memperbaiki ini adalah dengan V harus memenangkan final round. Setelah mendobrak kontainer, V pun langsung pergi dari sana dan Ian berhasil menemukannya. Ian pun akhirnya memberitahu apa yang dulu pernah terjadi. Sebelumnya Ian memang pernah bermain di Nerf bersama Tai, juga seorang pria bernama Robbie, dan mereka mendapatkan tantangan bergelantungan di mesin derek dengan ketinggian 200 kaki. Merasa tantangan itu tidak masuk akal dan sangat berbahaya, Ian dan Tai akhirnya menyerah lalu melapor ke polisi. Tapi berbeda dengan Robbie yang masih nekat melakukan tantangannya sampai akhirnya tangannya tergelincir dan tewas. Saat itu Ian dan Tai mencoba menghentikan permainannya, tapi polisi tidak melakukan apapun karena tidak adanya bukti dan menganggap kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan. Karena Ian sudah cepu, sejak saat itulah Nerf mengacaukan pekerjaan ayahnya, menyebarkan foto-foto aib adiknya di internet dan mencuri identitasnya. Karena mereka berdua sudah sama-sama cepu, sekarang Ian dan V diibaratkan menjadi tahanan dan satu-satunya cara membebaskan diri mereka adalah menang di permainan ini. Ian sangat yakin mereka berdua akan sampai ke final round dan dia berjanji akan mengalah dan membiarkan V memenangkannya. Setelah itu V menemui dua sahabatnya, Sydney dan Tommy. V mengatakan jika dia harus melanjutkan permainannya agar orang-orang di sekitarnya tidak menjadi korban seperti keluarganya Ian. Tujuan V mendatangi mereka untuk meminta bantuan. Meskipun pemilik permainan Nerf tidak dikenali, tapi sumber permainannya selalu terbuka. V pun meminta bantuan Tommy mengganti kodenya untuk melumpuhkan situs Nerf. Di lain tempat, Ian akan melakukan tantangan berikutnya agar bisa naik ke dua peringkat teratas dan masuk final round bersama V. Sama seperti tantangan dahulu, yaitu bergelantungan di mesin derek selama 5 detik hanya menggunakan satu tangan. Dengan menyiapkan mental dan menguatkan otot, Ian pun berhasil melewati tantangan tersebut. 4, 5. V dan Ian yang sudah berada di peringkat teratas dan masuk final round diperintahkan pergi ke suatu tempat yang tidak mudah terlacak untuk memulai partai puncak tantangan final. Masing-masing dari mereka sudah dibekali satu pistol dan terlihat banyak penonton yang menonton secara langsung maupun penonton online di seluruh dunia. Sedangkan Tommy mengajak Sydney ke markas rahasianya untuk bertemu dengan teman-temannya yang seorang hacker dan mereka akan mengincar sistem botnetnya Nerf. Botnet can outvote everyone. I got an army of bots here. Wait, let's take this game down. Nancy akhirnya tahu jika V mengikuti sebuah permainan berbahaya dan langsung menelpon Tommy. Tommy pun meminta Nancy datang ke tempatnya dan nanti dia akan menjelaskan semuanya. Di sebuah arena dengan penonton yang sudah memenuhi tribun, V dan Ian ditantang untuk saling menembak. Siapapun yang menembak pertama kali akan menang dan waktunya hanya 20 detik. Wah, Gopo panik ya kan? Ian pun meminta V untuk segera menembak bahunya, tapi V takut tembakannya meleset. Sampai akhirnya
Setelah itu datanglah Tai yang akan menembak Ian agar permainan ini cepat selesai. Vi pun langsung melindunginya dan berusaha menyadarkan semua penonton Nerf. Vi mengatakan jika mereka semua hanya berani bersembunyi di balik nama palsu, padahal semua penonton bertanggung jawab atas insiden yang akan terjadi malam itu. Tapi Tai kembali mengompori penonton bahwa permainan harus dimenangkan. Oke, kalau gitu tembak aku aja, Tai, kata Vi. You guys really want one of us to die? For a game? You want me to show her, right? Then shoot me! Yeah, if you want me to show her. Beberapa penonton setuju agar Tai menembak Vi dan beberapa lagi tidak. Jelas voting terbanyak adalah setuju ya kan, namanya netizen. Lalu yang terjadi? Around them. The IPs are coming in faster now. Ternyata lur, ini semua adalah rencana Vi, Tommy, dan juga Tai. Tai sengaja memancing penonton agar mereka memvoting. Lalu semua IP penonton bisa masuk dan dikuasai oleh geng hackernya Tommy. Tepat setelah kejadian penembakan, Tommy dan kawan-kawan langsung mengubah nama anonimus semua penonton menjadi nama asli mereka dan memberitahu jika penonton bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Melihat itu semua penonton mulai ketakutan karena identitasnya sudah diketahui dan itu sangat berbahaya. Sampai akhirnya semua penonton diberikan pilihan untuk keluar dari situs dan mereka semua pun langsung memencet OK. Sedangkan Ian yang tidak tahu rencana ini akan menembak Tai, tapi ternyata Vi masih hidup karena pistol yang dibawa oleh Tai tidak ada pelurunya. Dude, are you kidding? That's not really me. Wait, stop! We're free. Sekarang situs Nerf sudah dirusak. Lalu Sydney semakin dekat dengan Tommy. Begitu pula dengan Vi dan Ian yang tidak menyangka akan berjodoh lewat game mematikan. Ian pun akhirnya memberitahukan nama aslinya yaitu Sam. Dan Vi akhirnya masuk ke sekolah impiannya yaitu Cal Arts. It's nice to meet you, Sam. Abuyar, ayo lur tak tantang makan soto nggak boleh tumpah tapi sambil main futsal, mampus. Film satu ini menghibur, seru banget, dibalut dengan musik-musik techno dan juga nuansa kontemporer, makin ciamik lur. Meskipun masih ada beberapa plot hole-nya, ya oke lah ya, seru soalnya. Sangat relate dengan kehidupan remaja saat ini yang rela melakukan apapun di media sosial demi cuan dan ketenaran, bahkan sampai menyiksa atau membahayakan dirinya sendiri. Ada yang makan cabai ratusan ribuan kayak kerupuk, ada. Mending juga makanin duit bansos, ya manusia nggak ada akhlak. Ya wes gitu dulu lor, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk joget pargo setengah telanjang. Basayas untuk lisuk di bawah ini. Assalamualaikum lor.